Tuhan, kita bersama-sama punya waktu yang indah untuk bersekutu pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita masing-masing menenangkan diri, kita duduk dengan tenang. Tentunya tidak sambil rebahan ya. Kita duduk dan kita menikmati ibadah pada sore hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak ya. Amin. Ibu-ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan tiap-tiap hari. Walaupun mungkin setiap kita bangun pagi tuh yang ada di benak kita tuh, aduh banyak sekali problem hidup ini ya. PPKM lagi, banyak sekali persoalan yang harus kita hadapi. Tapi kita tahu bahwa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu tiap hari cukup. Tidak pernah habis-habisnya ya. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan yang tidak pernah terkira yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin kami masih bertanya-tanya, kapan Tuhan menolong kami? Kapan waktunya kami dibebaskan dari pandemi ini? Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menebus jiwa kami. Itu sukacita bagi kami. Kami akan beribadah pada sore hari ini. Berkati jalannya ibadah kami ini. Berkati ibu-ibu yang bergabung lewat YouTube, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sampai dengan akhir ibadah ini Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang seorang nabi ya, hakim, namanya Deborah ya. Siapapun yang Tuhan ceritakan dalam Alkitab, tokoh siapapun itu, kisah apapun itu, Tuhan mau mengisahkan tentang dirinya. Allah yang besar, Allah penyelamat bangsa, Allah penyelamat diri kita. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan.
Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, ibu-ibu, untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, setiap kami perlu diisi oleh firman Tuhan. Dunia yang sedang bergejolak, banyak ketakutan. Kami berlindung pada Tuhan sebagai sumber penyelamat kami, sumber kekuatan kami. Firman Tuhan yang akan kami renungkan kiranya menguatkan jiwa kami. Pakai kami Tuhan menjadi seorang murid yang sedia mendengar suara hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Semua ibu-ibu yang di rumah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, hari ini tema kita yaitu Deborah, seorang wanita penggerak ya. Namanya nggak asing ya, Deborah. Mari kita membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang keempat. Lalu kemudian Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Ibu semua boleh menyimak yang saya bacakan. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini nyanyian pujian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan diri dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Itu dua ayat yang saya kutip untuk menolong kita memahami apa yang dikerjakan oleh Deborah sebagai seorang wanita atau perempuan penggerak. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, baru-baru ini ibu-ibu yang biasa melihat Instagram atau berita di media sosial, bahkan sepertinya ada di sharing di grup GKI kalau saya tidak salah ingat ya. Ada satu video pendek yang mengisahkan tentang seorang wanita yang mendapatkan tepuk tangan meriah di dalam satu pertandingan tenis di Inggris baru-baru ini. Nah, ada gambar pada layar ini ibu-ibu sekalian, wanita yang berbaju merah duduk seperti kaget melihat orang berdiri menyaksikannya ya. Siapa wanita ini? Wanita ini bernama Dame Sarah Gilbert. Ya, semoga pelafalannya benar ya. Kita sebut saja namanya Sarah Gilbert ya. Dia adalah salah seorang dari ilmuwan Inggris yang bersama timnya lalu kemudian berhasil meluncurkan satu obat vaksin yaitu AstraZeneca. Seorang wanita yang dalam tim yang dikelola oleh Oxford ini kemudian mendapatkan apresiasi dari para penonton yang menonton pertandingan kejuaraan tenis di zona kerajaan Inggris beberapa waktu yang lalu. Wanita ini, Sarah Gilbert ini diundang sebagai salah satu individu atau wanita atau perempuan inspiratif. Dia seorang pejuang kemanusiaan yang kemudian menarik hak patennya. Dia tidak menerima hak paten asal atas penjualan atau diluncurkannya vaksin AstraZeneca. Dia mau itu didapatkan dengan murah oleh seluruh masyarakat di muka bumi ini. Perjuangan bagi kemanusiaan adalah karya yang memberkati banyak orang. Dan di dalam Alkitab Tuhan sebenarnya memanggil kita, orang-orang percaya, tidak kenal itu laki-laki, tidak kenal itu perempuan, punya tanggung jawab yang sama. Yaitu panggilan untuk menghadirkan berkat
bagi lingkungan di sekitar kita. Kalau kita bisa menyimak tema kita hari ini, Deborah sebagai wanita penggerak, maka Alkitab mengatakan ketika Adam dan Hawa diciptakan dan keturunannya itu ada di tengah-tengah bumi ini, itu ada satu mandat yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan, yaitu mengelola semua ciptaan Tuhan ini, bertanggung jawab atas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Panggilan untuk menghadirkan berkat bagi dunia, bagi lingkungan sekitar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan apa yang Tuhan berikan kepada seorang nabi yang kita sebut tadi di dalam pembacaan kita, Deborah. Tuhan memberikan tanggung jawab, panggilan kepada Deborah ini sebagai nabi dan bukan hanya sebagai nabi saja, tetapi juga sebagai hakim atas Israel. Hakim adalah masa transisi sebelum ada raja-raja yang kemudian memerintah atas bangsa-bangsa yang ada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kedudukan seorang hakim itu sama dengan peran seorang raja. Kalau tadi dikatakan pada waktu itu di dalam pasal 4 ayat 4, Deborah seorang nabiya istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel. Pada ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa Deborah nabiya itu dia biasa duduk di bawah pohon korma di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Deborah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Dia duduk sebagai hakim, pengganti raja, biasanya itu di pintu gerbang. Dan dia menantikan orang-orang Israel datang kepadanya untuk apa? Meminta petunjuk. Meminta masalahnya diselesaikan. Hari demi hari, itulah yang dilakukan oleh Deborah. Tuhan memilih Deborah dan memberikan tanggung jawab kepadanya dengan porsi yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan menghendaki Deborah melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pasal 4, mulai dari ayat yang kelima itu dijelaskan ada satu kondisi yang genting di Israel pada waktu itu. Orang Israel itu berseru kepada Tuhan karena mereka ditindas dengan kejam oleh panglima tentara Kanaan yang bernama Sisera. Sisera itu ditakuti oleh suku-suku yang lain, oleh bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu itulah Deborah mendengarkan ratapan orang Israel dalam pengaduan-pengaduannya di bawah pohon korma itu. Untuk mendengarkan keluhan-keluhan umat Tuhan. Betapa berteriaknya bangsa itu atas penindasan yang kejam yang dilakukan oleh Sisera. Dalam kondisi itulah seorang wanita, Deborah, nabiya, berperan sebagai hakim. Dia mendengarkan masalah dari umat Tuhan. Dan di dalam pergumulannya, dia tahu bahwa Tuhan menghendaki bangsa Israel ini bersih dari bangsa-bangsa yang membawa mereka kepada berhala dan menyembah Allah yang lain selain Allah yang diperkenalkan oleh Musa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Deborah bertekad ingin mengalahkan Sisera. Maka dia mengatur strategi, dia meminta Barak untuk mau bersama-sama dengan dia untuk mengalahkan Sisera. Karena ini adalah perintah Tuhan. Itu pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Pasal 4 ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Aminoab dari Kades di daerah Naphtali lalu berkata kepadanya,
Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Deborah itu Tuhan pakai untuk membebaskan orang Israel dari penindasan yang kejam yang dilakukan oleh Sisera. Maka dia minta Barak untuk bersama-sama dengan dia. Ayo, ini perintah Tuhan. Bergerak dari Tabor. Kita giring Sisera sampai ke sana dan peperangan terjadi di sana. Tapi Barak ragu. Barak bilang kepada Deborah, kalau engkau maju, ya deh aku maju juga lah. Kira-kira begitu ya. Tapi Deborah mengatakan, oke, saya maju, kamu maju. Tapi kemenangan itu Tuhan berikan kepada seorang perempuan. Deborah maju, mengatur strategi untuk perang melawan Sisera. Sisera diundang menuju Gunung Tabor. Segala kereta Sisera dikerahkan. Tetapi disitulah peperangan itu terjadi. Bukan peperangan Deborah. Bukan peperangan pasukan Barak dan tentara-tentaranya. Tapi itu adalah peperangan yang digerakkan oleh Tuhan. Tuhanlah panglima perangnya untuk menyelamatkan orang Israel. Ketika Sisera diundang maju ke Gunung Tabor, kereta yang dikerahkan oleh Sisera itu dikacaukan oleh Tuhan. Semua pasukannya kacau. Semua pasukannya tewas, tidak ada satupun yang tersisa. Lalu kemudian Sisera melarikan diri di rumah perempuan yang bernama Yael. Dan disitulah kemudian Yael membunuh Sisera dengan batu dan batok. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan apa yang dimiliki oleh Deborah sehingga dia mampu mengalahkan Sisera? Kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang berperang di Tabor itu. Tuhan yang mengacaukan para kereta kuda dan pemimpin perang dan pasukan-pasukan Sisera itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kemenangan ini Deborah dipakai oleh Tuhan sebagai penggerak dan yang bergerak di medan perang. Dia mengatur strateginya bagaimana Barak bersama pasukannya turun. Dia mengundang Sisera bersama dengan pasukannya bagaimana mereka turun. Dan terjadi peperangan. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah peperangan itu. Dan Tuhan yang memenangkan itu. Deborah mengatur strategi dengan baik. Seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari penindasan yang kejam oleh Sisera, panglima Kanaan itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain Deborah, ada satu wanita tadi yang saya sebutkan. Lalu Sisera itu di dalam peperangan itu dia melarikan diri dan dia bersembunyi di rumah seorang perempuan yang bernama Yael. Dia minta kepada Yael, sembunyikan aku, dan kalau ada orang yang mencari aku bilang tidak ada. Tetapi Yael tahu bahwa ini oranglah yang menindas umat Tuhan. Lalu kemudian dia menghabisi Sisera. Deborah, Yael, Tuhan pakai membebaskan umat Tuhan itu dari penindasan Sisera yang kejam. Menang dalam peperangan itu. Masing-masing punya porsi. Deborah mengatur strategi. Yael kemudian bertindak di lapangan waktu Sisera datang ke rumahnya. Ada perannya masing-masing. Ada wanita-wanita yang Tuhan pakai sebagai penggerak dan yang bergerak di medan peperangan. Porsinya beda-beda. Deborah mengatur strategi. Yael bertindak di lapangan di rumahnya. Apa kehebatan wanita ini, perempuan ini, ibu-ibu? Kita mungkin bilang, oh ya dia nabi ya. Dia hakim. Dia dipercaya oleh orang Israel.
sehingga perkataannya didengar. Kehebatan perempuan ini bukan pada status sosialnya tadi. Ada yang di rumah, ada yang menjadi hakim. Bukan terletak di situnya. Kehebatan wanita ini bukan pada pendidikannya. Dia nggak tahu mungkin gelarnya apa, yang nggak ada lah pada waktu itu ya. Bukan pada isi dompetnya atau isi perbendaharaan keuangannya, bukan. Tapi Deborah sebagai wanita penggerak, sebagai perempuan penggerak, kehebatan wanita ini adalah ketika mereka berani taat kepada Allah. Itulah kehebatan mereka. Mereka menjadi seorang perempuan, menjadi wanita penggerak. Itu adalah keberanian yang muncul dari ketaatan kepada Allah. Deborah sebagai hakim, dia tahu bahwa dia harus membawa umat Tuhan ini untuk menerima kemenangan. Itu perintah Tuhan. Yael tahu bahwa umat Tuhan ini harus dibebaskan dari penderitaan. Dia punya peran di sana. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Menggerakkan orang lain. Bertindak mengatur strategi. Bertindak di lapangan sebagai eksekutor. Kalau kita bisa bilang begitu ya. Dengan keberanian yang mereka miliki. Taat kepada Allah. Itu modalnya. Deborah menjadi penggerak. Bahkan ada satu wanita yang bernama Yael juga berani bertindak. Karena ketaatannya kepada Allah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Porsi kita beda-beda. Kita hadir sebagai wanita, perempuan di tengah-tengah kota kita lah gitu ya. Lingkungan gereja kita lah. Keluarga kita lah. Porsi kita beda-beda. Ada yang berkarir di kantor. Ada yang berkarir di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ada yang membantu suami mengelola usaha, menjaga toko dari pagi sampai kemudian malam. Ada yang mengurus rumah tanpa ada orang lain yang membantu, asisten rumah tangga dikerjakan A sampai Z, kira-kira begitu ya. Kita bergerak dengan porsi kita masing-masing. Kita bergerak dengan kekuatan kita. Bergerak untuk apa? Menjadi penggerak untuk apa? Dalam situasi apa? Banyak ibu-ibu sekalian. Di mana kita bisa bergerak? Kita bisa bergerak di gereja kita. Kita bisa bergerak di rumah kita. Apa yang terjadi dalam kondisi keluarga kita? Bagaimana kesulitan keluarga kita ini? Bagaimana keluarga kita ini melihat Tuhan? Bagaimana keluarga ini bergumul dalam imannya kepada Tuhan? Deborah berada dalam kondisi itu. Dia bergumul bagaimana orang Israel ini harus menyembah kepada Tuhan. Bagaimana kalau mereka hidup dan kawin campur dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka harus dipisahkan. Bagaimana cara memisahkannya? Musuhnya harus ditumpas. Kita, apa porsi kita di rumah? Dengan keberanian, taat pada perintah Allah. Mari kita gerakkan apa yang bisa kita lakukan untuk membawa keluarga kita ini punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menerima keselamatan yang dari Tuhan. Di gereja kita, di komisi kita, mari kita bersama-sama mengambil porsi yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan soal pendidikan kita, bukan soal isi dompet kita, bukan soal juga status kita di masyarakat. Tapi keberanian kita, Tuhan, saya mau taat Tuhan. Justru dalam masa-masa ini gereja Tuhan, komisi saya butuh orang-orang yang bisa menggerakkan untuk pelayanan dengan baik. Keberanian untuk taat kepada Allah. Pesan Allah, mandat Allah yang diberikan kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menggumulinya dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, seorang ibu rumah tangga. Ini saya, seorang pekerja kantor. Ini saya, seorang ibu yang membantu di toko, membantu suami.
Ini saya yang punya usaha ini. Tuhan mau pakai saya. Bergerak di mana? Dengan porsi apa? Supaya orang-orang bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Supaya orang-orang bisa merasakan berkat yang dari Tuhan. Apa porsi saya? Kita lakukan itu dengan penuh keberanian taat pada firman Tuhan. Kita gumulkan masing-masing. Berdoa, Tuhan apa porsi saya? Apa yang harus saya gerakkan? Apa yang harus saya kerjakan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Kalau selama ini kami mungkin tidak taat perintah Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, tapi kami tidak mengerjakannya. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai wanita-wanita menjadi alat di tangan Tuhan, boleh memberkati. Menjadi alat pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Tuhan, kami rindu. Tuhan, pakai kami. Tuhan tahu kemampuan kami. Tuhan tahu porsi kami. Pakai kami ya Tuhan. Pakai ibu-ibu yang ada di rumah. Lewat toko, lewat kehidupan keluarga, lewat kantor, semuanya. Tuhan boleh pakai kami. Kami rindu rencana Allah boleh tergenapi melalui kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan ya. Mungkin kita memperhitungkan kasih Tuhan itu lewat rupiah, lewat berkat-berkat yang kita terima, kita salah ya. Kasih Tuhan itu lebih dari semuanya, lebih dari rupiah kita, lebih dari banyak harta yang kita miliki. Kasih Yesus itu sempurna, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita bawa persembahan kita naikkan pujian, kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tuhan akan pakai persembahan kita di tempat-tempat di mana Tuhan perlu untuk pelayanan Komisi Wanita. Tuhan memberkati kita semua atas persembahan yang kita berikan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa, di mana kita akan berdoa untuk persembahan yang digabung dengan doa syafaat dan kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu di mana pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Bila apa yang sudah kami berikan itu dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di Komisi Wanita. Tuhan juga berkati setiap Komisi Wanita yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam segala hal yang mereka butuhkan. Tuhan akan senantiasa cukupi apa yang mereka doakan, Tuhan juga yang akan mendengarnya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk badan pengurus Komisi Wanita di dalam mengelola persembahan. Tuhan beri hikmat untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan bijak,
sehingga dapat dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita. Bapak, saat hari ini kami bersatu hati berdoa syafaat. Secara khusus kami mendoakan untuk setiap anggota Komisi Wanita. Tuhan, kiranya Engkau memimpin, menuntun setiap langkah hidup mereka di dalam hari-hari mereka, agar mereka boleh merasakan akan karya Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Bahkan di dalam pergumulan mereka saat ini di masa pandemi, Tuhan juga akan melindungi setiap mereka. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Komisi Wanita yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami menyerahkan untuk Saudara Mulyono, anak dari Ibu Meritan, yang baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, Engkau menolong di mana ada terkena serangan stroke. Kami memohon kiranya Engkau memulihkan akan Saudara Mulyono ini, sehingga segala sakit yang dideritanya dapat disembuhkan dan dia boleh dapat melakukan setiap aktivitasnya dengan baik. Kami juga mengingat untuk Ibu Lena bersama dengan cecenya yang juga dalam kelemahan tubuh. Ibu Lena yang terkena sakit demam berdarah dan cecenya yang terkena tifus. Tuhan, kiranya Engkau memberikan akan kesembuhan buat Ibu Lena bersama dengan cecenya. Tuhan, mereka berdua di rumah, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, khusus Ibu Lena, untuk boleh Tuhan tolong untuk memberikan penghiburan kepada cecenya di dalam situasi kelemahan mereka berdua. Tapi biarlah di dalam kesemuanya itu tangan Tuhan senantiasa terulur bagi mereka, sehingga mereka berdua dipulihkan. Segala makanan yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi boleh memulihkan akan Ibu Lena bersama dengan cecenya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Ibu Marlina. Bersyukur Tuhan bahwa Ibu Marlina boleh dinyatakan negatif dan dia akan melanjutkan kemonya. Mari mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Marlina di dalam mempersiapkan diri untuk melakukan kemo. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas Ibu Marlina. Biarlah Engkau juga menolong akan setiap ketakutan mungkin yang saat ini dialami. Mungkin dia merasakan kesendirian, tapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir bagi Ibu Marlina, dan Engkau yang akan menguatkan dia melalui akan kemo ini, sehingga kemo yang dilaluinya dapat memulihkan akan tubuhnya yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Susan, Ibu Meritan, dan juga Kevin, anak dari Ibu Lince, yang juga Tuhan kami boleh melihat akan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah sembuhkan mereka dan mereka juga dinyatakan negatif. Tuhan, kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan begitu baik. Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada setiap mereka di dalam setiap keadaan kelemahan mereka. Engkau nyata hadir memberikan kekuatan kepada mereka. Selama pemulihan untuk beberapa hari ke depan, Tuhan juga tolong supaya mereka tetap menjaga kesehatan mereka, menjalankan protokol kesehatan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap komisi wanita yang mungkin tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tetap terus menolong, memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh melihat akan perbuatan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persiapan HUT dari Komisi Wanita.
kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, di mana HUT ini kami menyelenggarakan secara sederhana, tapi biarlah seluruh anggota Komisi Wanita boleh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas komisi ini. Tuhan berkati agar di dalam kesemuanya ini, komisi ini boleh berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan berkati untuk persiapan juga pemilihan badan pengurus KW nanti. Biarlah Engkau juga memberikan orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan di Komisi Wanita. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, di mana saat ini sedang mempersiapkan untuk pemilihan majelis, di mana surat-surat sudah diberikan kepada orang-orang atau calon majelis. Biarlah Tuhan Engkau menolong akan setiap orang-orang yang sudah dihubungi untuk mereka bergumul bersama dengan Tuhan, agar mereka boleh melihat apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan mereka untuk pelayanan di gereja GKI Samiun ini. Dan biarlah Tuhan Kau memberikan hati kepada mereka yang rindu untuk memajukan akan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menolong akan gereja ini, memberikan orang-orang yang memiliki hati untuk melayani Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 saat ini, biarlah Engkau terus memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah, boleh bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, yang kami tidak tahu Tuhan kapan berakhir, tapi kami percaya bahwa di dalam segala sesuatunya Tuhan berdaulat sepenuhnya atas seluruh dunia ini, bahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemerintah yang gencar di dalam menggalakkan vaksin. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong melalui vaksin ini, supaya masyarakat Indonesia boleh mengikuti setiap anjuran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga melalui vaksin imun setiap masyarakat Indonesia boleh bertambah. Dan kami juga berdoa supaya masyarakat Indonesia juga dapat dengan sadar diri untuk melakukan akan protokol kesehatan demi berantas akan virus ini, demi mencegah penyebaran virus ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.